Sudahkah kau dengar undangan Injil? Turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa Tuhan mau panggil. Turutlah perjamuan Tuhan. Marilah, marilah. Turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa serta percaya. Turutlah perjamuan Tuhan. Shalom anak sekolah minggu. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, dahsyat, nih. Nah, pada hari Minggu pagi ini kita bertemu lagi bersama Kak Frida, Kak Yuli, Kak Lena. Kita bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita kembali bernyanyi dan lagu pujian Setia Setialah. Setia setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia setialah, setialah sampai mati. Setia setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia setialah, setialah sampai mati. Kita bernyanyi kembali dari Pujilah Nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan piano. Deng 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 deng. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah dan doa, kita bernyanyi dulu ya dengan lagu Mengasihi Lebih Sungguh.
baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat minggu pagi hari ini. Kami boleh bersuka cita Tuhan bersama adik-adik sekolah minggu, walaupun hanya online saja Tuhan. Tapi kami yakin percaya Tuhan, walaupun adik-adik kami ibadah di rumah, mereka juga tetap bersuka cita ya Bapak. Engkau memberkati Tuhan Yesus ibadah sekolah minggu ini Bapak, dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, corona ini akan berlalu ya Bapak. Kami serahkan Bapak hidup kami hanya kepada-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan 5. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Allah pada hari ini diambil dari hukum Taurat yang ke-8. Titah yang ke-8, jangan engkau mencuri. Demikianlah hukum Taurat pada hari ini. Marilah kita berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan, agar kita dikuatkan dan dapat melakukan segala perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367 ayat 3. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan yang jadi epistel kita pada hari ini diambil dari Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau penanti-nantikan sepanjang hari. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1. Tenanglah kini
marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita. Kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah kami yang baik di dalam Yesus Kristus, yang memberikan kami kesehatan pada pagi hari ini. Kami dapat bersekutu di hadapan-Mu, mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan. Kami akan mendengarkan sapaan firman-Mu Tuhan. Engkau tuntun kami, Engkau ajari kami di dalam Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mendengar dan menelaah firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Marilah kita membaca bersama-sama dan mengikutinya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tiangmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga Tuhan memberikan kesehatan untuk kita. Kita menyadari, kita memahami, adik-adik yang dikasihi Tuhan, setiap saat, di kondisi apapun, baik di rumah, di sekolah, di tempat apapun,
kita akan selalu dikelilingi dengan aturan-peraturan. Kita akan selalu dikelilingi dengan berbagai atau banyaknya peraturan yang mengikat kita dengan tujuan supaya kita lebih baik, supaya kehidupan kita jauh lebih teratur, disiplin, dan lain sebagainya. Jadi memang kita diatur di dalam dunia masyarakat sosial, kita telah diatur dengan norma-norma yang berlaku. Di rumah juga kita diatur oleh beberapa aturan dari orang tua kita dengan tujuan bahwa kita ingin dan juga diharapkan menjadi anak-anak yang penuh bakti, penuh taat, disiplin, dan lain sebagainya. Kesuksesan adalah tujuan daripada adanya aturan itu. Jadi ada yang dikasihi Tuhan, bahwa ternyata Tuhan juga mengaturkan kita beberapa hal di dalam hidup ini. Tuhan juga mengaturkan ada hal yang terutama dan yang paling utama di dalam kehidupan kita. Tuhan mengutamakan bahwa kehidupan orang percaya, kehidupan anak-anak sekolah minggu yang percaya menerima Yesus Kristus itu sendiri harus hidup mengasihi, harus hidup kasih. Itulah perintah itu. Itulah aturan itu. Aturan yang dibuat oleh Allah adalah supaya kita menjadi pribadi yang mengasihi, pribadi yang saling menolong di dalam kehidupan kita. Itulah aturan bagi kehidupan orang percaya. Kita melihat di dalam nats ini, Tuhan ingin mengutarakan kepada bangsa Israel sebagai mereka bangsa pilihan Allah, bangsa yang paling Tuhan kasihi. Bangsa itu supaya menjadi bangsa yang penuh dengan kasih, menghidupi kasih setiap saat, baik duduk-duduk di rumah, baik dimanapun, supaya mereka tetap hidup kasih, mengasihi orang lain tanpa harus pandang bulu dengan yang lain. Itulah perintah itu. Perintah bukan untuk menjadi satu hal yang melarang kita, bukan menjadi membuat kita terbatas di dalam kehidupan ini, tetapi perintah itu adalah untuk membuat kita menyadari bahwa diri kita ini adalah telah dikasihi. Diri kita ini telah diberikan Allah anugerah, yaitu kasih, keselamatan daripada Allah. Allah memberikan Yesus Kristus sebagai kasih kepada kehidupan kita, memberikan nyawanya kepada kehidupan kita untuk Tuhan pertunjukkan di dalam kehidupan kita ini, bahwa nyatanya untuk kita renungkan, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apapun kondisi kita, bagaimanapun kehidupan kita, apapun dan dimanapun keadaan kehidupan kita, kita harus menunjukkan kasih persaudaraan, mengasihi sesama kita, mengasihi orang tua kita, terlebih juga yang lebih diutamakan adalah mengasihi Allah. Itu adalah perintah yang diharuskan. Itu yang diharuskan. Kalau harus berarti tidak boleh tidak boleh nanti dulu, tidak boleh pilihan. Mengharuskan, diharuskan kepada setiap orang percaya harus mengasihi karena memang kehidupan orang percaya adalah kasih. Hidup orang percaya adalah kasih karena memang Allah kita adalah Allah yang kasih. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus juga melihat bahwa di dalam kehidupan kita yang bermacam-macam, beraneka ragam manusia yang kita temui, dari suku-suku, dari bahasa dan juga lain sebagainya, mungkin kita akan gagal paham, mungkin kita akan juga sering tidak menunjukkan kasih kepada mereka oleh karena mereka orang lain, oleh karena mereka tidak kita kenal dan juga lain sebagainya. Tapi firman Tuhan ingin menyatakan tanpa pandang bulu, tanpa melihat siapa dia, bahwa kehidupan orang percaya itu harus menunjukkan kasih, harus mempertunjukkan kehidupan yang penuh dengan kasih. Kalau yang layak untuk ditolong, mari kita tolong. Kalau layak untuk kita bantu, mari kita bantu, dan lain sebagainya. Itulah kehidupan orang percaya, dan itulah yang membedakan orang percaya di dalam Yesus Kristus dan orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Orang lain yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal Yesus Kristus,
akan melihat kita melalui perilaku, melalui tindakan, melalui pekerjaan atau perkataan kita, bahwa kita akan dilihat oleh orang lain bahwa ini adalah orang Kristen, ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tanpa kita harus perkatakan pun aku orang Kristen, tetapi orang lain akan melihat kita dengan tindakan, perkataan yang lemah lembut yang penuh dengan kasih, perkataan dan juga tindakan yang lain sebagainya yang penuh dengan kasih. Mereka akan melihat bahwa kita ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Paulus melihat bahwa kita ini adalah tulisan yang ditulis tanpa dengan tinta. Artinya kita ini adalah makhluk Tuhan yang tanpa harus ditulis dengan tinta di dalam kertas, orang lain mampu membaca. Orang lain yang tidak percaya kepada Yesus Kristus mampu melihat, membaca kehidupan kita bahwa kita ini adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Artinya adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam setiap perbuatan, di dalam setiap perilaku Tuhan telah memerintahkan. Tuhan telah memerintahkan supaya hidup kita ini adalah kasih, supaya kehidupan kita ini adalah penuh dengan belas kasihan Tuhan. Oleh karena itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah kita memelihara perintah itu. Perintah bukan untuk mengekang kehidupan kita, bukan untuk melarang-melarang dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan itu adalah sama seperti yang katakan pertama tadi, untuk membuat kita lebih taat, untuk membuat kita lebih disiplin, untuk kita mau dan bisa memahami bahwa kehidupan kita ini adalah diikat oleh beberapa aturan supaya kita jadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih sukses nantinya, yang memiliki norma, yang memiliki adat istiadat dan lain sebagainya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengasihi Allah, marilah kita mengasihi sesama. Itulah perintah itu, itulah perintah itu. Dan bagaimana kita memelihara perintah itu, kita harus merasakan apa dampak daripada perintah itu. Apa dampak yang kita rasakan ketika kita dengan taat, dengan disiplin melakukan perintah itu, maka kehidupan kita penuh dengan kasih, penuh dengan damai sejahtera. Kita terlepas daripada musuh-musuh dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kehidupan kita penuh dengan belas kasihan Tuhan. Siapapun dia, kita harus mengasihi dan lain sebagainya. Ada yang dikasihi Tuhan, semoga kita menjadi hidup pribadi yang penuh dengan kasih sama seperti Allah. Menjadi anak-anak yang penuh dengan kasih, mau membantu, mau menolong orang lain tanpa harus pandang bulu, tanpa harus melihat siapa dia. Karena itu adalah merupakan perintah keharusan yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu yang mengarahkan, menuntun kami di dalam hidup ini, agar kami Tuhan mengutamakan perintah Tuhan, yaitu saling mengasihi, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami, dan juga mengasihi diri kami sendiri. Kami yakin dan percaya atas tuntunan-Mu Tuhan, kami mampu, kami dapat melakukannya di dalam hidup kami sebagai pribadi yang kuat, sebagai pribadi yang kasih di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah Tuhan melalui kehidupan kami, melalui perkataan kami, melalui tindakan kami, melalui pekerjaan kami, aktivitas kami, Tuhan boleh dipermuliakan dan dunia ini boleh mengenal Engkau akan kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus ampunkan dosa kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 sambil mengumpulkan persembahan. Sempurnakan bersatu
marilah kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama mengucapkan doa ya Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Dengan tolak, mari segera datanglah, meski dosamu tak terhingga. Darah Tuhan Yesus lebih berkuasa, ampunkan dosamu selamanya. Marilah, marilah. Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersama